Oke, sekarang akan kita lihat berapa Mr. Beast sekali upload, Mas Bro. Check it out. Nah, puluhan juta bahkan ratusan juta, Mas Bro. Oke, sekarang kita lihat berapa Alibata itu sekali upload. Ya, lihat. Sorry. Jadi Alibata itu sekali upload cuma, ya tergantung perbandingannya sih, ya sekitar 1 juta, 2 juta gitu lah ya. Jadi oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mr. Hendry here. Oke. Ali Perabangan, saya menyebutnya si Ali Perabangan ya. Gini ya, sebelum saya masuk ke banyak hal, saya ingin mengutarakan dulu. Gini ya, saya itu tidak pernah menganggap bahwa aliper tanda kutip yang komen di video saya itu adalah sebagai haters. Saya tidak menganggap bahwa yang komen itu yang katanya alipers itu yang komentar nggak jelas itu ya. Menurut saya gajah banget komentarnya, atau dalam bahasa lain itu out of topic gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi saya tidak pernah menganggap bahwa mereka itu adalah haters. Saya bukan. Saya maklum banget. Saya dari awal itu sudah siap dengan konsekuensinya, Mas Bro, ya. Jadi karena saya memang terkadang dalam mereaksi suatu hal itu memang dengan metode ortodoks gitu ya, atau berkebalikan itulah. Kalau kan banyak orang yang muji segala macam teknik Alibata gitu. Tapi saya memang hanya berusaha mengutarakan sesuatu yang ada di hati saya gitu. Jadi kalau menurut saya kurang bagus ya, saya memberanikan diri untuk mengutarakan kurang bagus gitu, Mas. Ya, saya maklum dengan hal itu karena saya mungkin nadanya agak mengkritik, tapi sebenarnya saya bukan mengkritik ya, bukan. Kalaupun ada alipers yang ya kasarannya itu bahasanya tidak terima, saya maklum. Tapi saya menganggap itu adalah mereka abangan gitu. Lalu sebenarnya saya tidak ingin membahas haters dulu ya. Saya belum menemukan suatu mood atau istilahnya apa ya, momen untuk membahas tentang haters. Tapi oke lah, saya singgung sedikit ya. Kalau menurut saya pribadi itu yang namanya haters yang sesungguhnya itu adalah para YouTuber gagal di lingkungan saya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah mereka haters yang sesungguhnya, YouTuber gagal. Kalau para alipers itu saya tidak pernah menganggap mereka adalah haters. Mereka adalah memang penonton alami saya. Ya sama dengan saya. Kalau saya tidak suka dengan sesuatu ya saya katakan seperti itu. Mereka ya mungkin seperti itu. Mungkin karena dengan latar belakang yang berbeda, akhirnya ya bahasanya seperti itu. Saya sudah siap-siap dari awal. Ini kapan ini pasti muncul hal-hal seperti ini gitu. Saya sudah siap, ya bukan siap tapi istilahnya itu pasti itu akan terjadi gitu. Sampai saya sudah istilahnya apa ya, tatak gitu, sudah. Ya biarlah itu merupakan sebuah dinamika YouTuber bagi saya. Saya juga kan banyak membahas YouTuber, tapi ya sedikit demi sedikit lah ya. Karena kalau walaupun begitu banyak sekali ide yang berkeliaran di otak saya itu, saya juga harus sadar bahwa dalam mengutarakan ide itu harus berbau asas menghibur, manfaat, dan inspirasi ya. Jadi kadang-kadang saya akan agak tertunda dan pending dulu. Oke. Jadi intinya sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa gini, kalau kita bandingkan antara Mr. Beast dengan Alibata itu jelas viewsnya jauh ya, subscribe-nya juga jauh. Tapi yang menjadi gini juga, karena memang Mr. Beast itu mereka membuat konten itu karena memang juga sebuah tim ya,
segala macam. Mister Beast itu hanya sebuah peran aja atau sebuah lakon, sedangkan dibalik itu semuanya banyak sekali tim editing, kameramen dan sebagainya, tim kreatif terutama ya. Sedangkan Alibata memang dia itu berdiri sendiri, tapi memang tidak fair juga membandingkan dengan hanya seperti itu. Tapi inti pokoknya yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya adalah bahwa gini, seseorang yang sudah populer atau terkenal atau menjadi sebuah public figure itu kasarannya gitu ya, menjadi artis atau menjadi artis YouTube, artis Alibata kan artis YouTube, apalagi Mr. Beast juga artis YouTube ya. Jadi memang mereka harus siap dikonsumsi gitu, harus siap dikonsumsi oleh masyarakat dan semuanya gitu, terutama untuk YouTuber ya, karena nanti akan banyak juga orang yang mereaksi mereka gitu. Dan mereka, saya yakin tahu, Alibata pun tahu. Tapi memang kebanyakan kalau yang mereaksi Alibata itu ya dari sisi baiknya gitu ya. Saya bukan tipe orang yang termasuk untuk ingin mereaksi Alibata dari sisi buruknya. Memang kalau tidak ada buruknya, karena saya juga sebagai seorang YouTuber juga menghindari namanya ghibah ya. Itu juga nanti akan saya bahas di banyak hal nanti, tapi tidak sekarang ini. Nah, ketika seseorang sudah populer, maka dia harus siap dikonsumsi oleh publik, menjadi konsumsi publik ya. Artis misalnya juga banyak seperti itu tuh, kayak Mulan. Kalau menurut Ahmad Dan itu Mulan Jamila dulu itu dia salah satu artis katakanlah ya yang tidak siap mental untuk dikonsumsi oleh publik gitu ya, terlalu baper dengan haters gitu. Itu kasus Mulan Jamila dulu kan ya, kasus Mulan Jamila kan ketika dengan Maya Estianty itu kan ya, memang seorang public figure atau artis itu mereka juga dibesarkan oleh fans ya, oleh haters juga ya kan, oleh publik juga, karena mereka bukan siapa-siapa sih. Jadi selain sukses yang dibahas, juga mereka harus siap dengan segala kepribadiannya itu, kehidupan pribadinya. Artis cerai dibahas gitu ya kan, artis berseteru dengan siapa dibahas, memang harus siap seperti itu. Dan saya yakin Alibata pun sudah siap dengan hal seperti itu. Saya kira Alibata malah cuek lah ya, justru yang alay malah ini, yang alay malah pendukungnya ini. Saya tahu gitu ya. Tapi tadi saya sudah jelaskan bahwa saya tidak menganggap bahwa yang komen di video saya itu yang seolah-olah menghina saya itu. Saya sudah maklum seperti itu. Saya tidak menganggap itu adalah haters, tapi itu adalah sesuatu yang wajar dari mereka. Kalau memang mereka benar-benar dengan suka dengan Alibata ya, mereka mungkin mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan saya gitu, istilahnya seperti itu. Tapi dengan cara mereka ya, saya sudah siap dari awal dan memang itu wajar. Dan saya tidak pernah menganggap bahwa mereka itu haters. Nah, hater yang sesungguhnya memang adalah dari orang-orang di lingkungan keseharian saya, dari YouTuber gagal. Nah, itu juga yang akan saya berantas mentalnya sebenarnya ya, yang saya berantas mentalnya. Bagi saya itu adalah mereka haters yang sesungguhnya. Ketika saya ibaratnya jatuh, mereka akan bersorak gitu. Tapi saya sudah kasarnya siap dan memang itu akan terjadi. Dan saya tidak akan pernah jatuh oleh hal seperti itu, Mas Bro. Tidak akan pernah. Masalah itu juga banyak hal lain juga akan saya bahas nih, tapi kita akan bahasnya ini dulu. Saya tidak akan bisa berhenti oleh hal seperti itu. Kita bahas nanti aja hal itu ya, oke? Oke ya. Kembali ke tadi ya, Mr. Beast dan Alibata. Memang seorang yang sudah populer itu sudah harus siap menjadi konsumsi publik.
Oh ya, saya yakin, katakanlah apa ya, saya ulangi lagi, saya harus ulangi lagi bahwa saya tidak menganggap bahwa yang komen di video saya itulah seorang haters, tapi saya agak ragu dengan mereka itu ya, saya agak ragu dengan mereka. Saya belum cek akunnya gitu. Saya belum cek akunnya. Mungkin akun-akun bodong juga bisa jadi itu ya, akun-akun abal-abal itu istilahnya. Mungkin saya sebenarnya tahu ya, saya tuh mencurigai seorang di dunia nyata itu yang menjadi hater saya sejati sebenarnya. Youtuber gagal itu sebenarnya hater yang sesungguhnya, Mas. Oke, tapi tidak akan saya bahas dulu. Kita kembali ke Mr. Beast dan Alibata. Kalau orang sudah populer memang harus siap dikonsumsi oleh orang lain. Itu satu ya, catat. Dan Mr. Beast banyak sekali dibahas oleh YouTuber ya. Kalau kamu lihat tuh last minute creator itu juga menggunakan Mr. Beast untuk kontennya. Bahkan saya juga sering nonton video-video YouTuber sih. Bahkan dia juga secara terang-terangan mengungkapkan bahwa ketika seorang YouTuber pemula ingin membangun channel juga harus kasarnya apa, nebeng gitu ya, bukan nebeng tapi mengangkat sesuatu yang sedang viral gitu, atau mengangkat profil orang terkenal. Karena sebagus-bagus video kita, sebagus-bagus kita, kalau belum dicari orang, gak ada yang nonton. Kalau kamu lihat, pernah nonton banyak video gitu ya, contohnya Andika Kangen Band itu. Dulu kan Kangen Band sebelum menjadi band terkenal itu bukan siapa-siapa ya. Andika Kangen Band itu bahkan pernah bercerita ketika banyak video-video bacakan itu ya, kan biasanya di MP3 player itu ada banyak band ya, ada kayak band terkenal, ada Peter Pan, Ungu, Dewa, Padi gitu kan. Nah itu kan yang dicari banyak orang. Nah karena Kangen Band belum terkenal, maka si Andika itu menyisipkan sebagian lagu-lagunya di antara band-band terkenal itu, di bawahnya lah ya. Nanti kan orang yang mendengarkan akan bertanya-tanya, ini siapa ya, band apa ini, band baru tapi kok bagus juga ya, oh Kangen Band gitu ya kan. Nah dia juga membawa nama-nama besar itu, Mas Bro. Itu contoh kecil, banyak lagi contoh yang lain ya. Kita membahas Mr. Beast, membahas sebagainya. Nah kalau saya membahas Alibata, saya itu kadang-kadang kalau sudah nggak sabar pengen ngumpat juga gitu. Itu yang nggak memperbolehkan membahas Alibata ya, katakan sisi buruknya itu tolol banget. Lah Alibata itu siapa, Mas Bro? Ya, siapa dia Alibata misalnya kan seperti itu. Alibata pun sebelum terkenal membahas banyak cover lagu-lagu terkenal. Siapa itu ya? Saya agak ya, nama band misalnya yang mengcover Dewa 19, mengcover Europe dan sebagainya. Ada juga mengcover nama Betaria Sonata apa siapa itu ya, Titik Ade siapa itulah, pokoknya mengcover penyanyi solo itu kan nama orang. Saya sebenarnya tidak ingin menjelaskan ini terlalu cukup banget kalau dijelaskan, terlalu idiot ya, terlalu apa istilahnya ya, stupid. Loh, saya nggak boleh membawa nama Alibata. Itu kan hanya sentimental aja sih. Sebenarnya dia punya otak, tapi dia mengedepankan hatinya gitu, Mas Bro ya, mengedepankan hatinya gitu. Jadi nah ini yang saya curigai, ini adalah YouTuber gagal ini bukan Alibata asli ini sebenarnya, bukan Alibata sejati, ini hanya
YouTuber gagal tapi dia ikut nimbrung dalam kerusuhan gitu, katalisator gitu. Dia hanya memperkeruh suasana. Tapi saya oke lah, untuk haters tidak akan saya bahas sekarang ya, kita tidak ada kesempatan aja. Itu hanya contoh Mas Bro. Saya yakin Alibata pun cuek saja, bahkan mungkin dari jutaan view, dari ribuan komentar, dia tidak sempat memperhatikan saya itu malah, ya kan? Dia lebih fokus ke membuat solo-solo gitu, membuat lagu-lagu baru. Kalau ada yang berbicara seperti itu kan, saya menganggap itu adalah orang-orang di luar Alipres sebenarnya. Itu YouTuber gagal di lingkungan saya sebenarnya yang ingin memanfaatkan situasi keruh seperti itu. Saya yakin itu. Kalau saya tahu orangnya itu sudah saya pantai, sudah saya hajar sebenarnya itu ya. Saya kemarin itu sudah ya. Tapi oke lah, itu kalau bagi saya hanya sebuah dinamika YouTuber saja, tidak masalah. Jadi seperti itu ya Mas Bro ya, semuanya. Silakan bisa diambil kesimpulan bahwa intinya kalau sudah menjadi orang yang populer itu memang kita harus siap untuk dikonsumsi oleh semua orang, oleh semua publik, baik kebaikan kita maupun keburukan kita. Oh ya, mau ingat nih, saya di YouTube itu sama sekali tidak mencari apresiasi. Kalaupun saya mendapatkan apresiasi, saya mendapatkan sebuah apresiasi yang natural. Dan ketika saya mendapatkannya terus kemudian orang itu menyesal mengapresiasi saya ingin membalas dengan seperti ini. Salah siapa? Saya kan tidak pernah meminta Anda mengapresiasi saya tidak pernah Anda memuji saya. Kalaupun saya mendapatkan apresiasi, itu adalah murni ya, bukan karena subjektivitas, bukan karena kedekatan saya dengan orang tersebut, bukan karena subjektivitas, bukan karena istilahnya apa ya, bukan karena saya mengemis apresiasi. Saya sudah pernah dulu di channel sebelah, saya sudah pernah itu, walaupun video saya seburuk apapun tetap dipuji karena memang ya youtuber semua itu ya. Tapi kan saya tidak pernah, kalaupun ada orang yang mengapresiasi saya, kalaupun ada orang yang memuji saya, kan saya tidak pernah memintanya, saya tidak pernah mengemis kepada dia. Beda dengan Anda mendapatkan subjektivitas karena faktor wadulan, ngemis kepada orang lain ya. Kalau saya tidak, intinya itu sebenarnya. Oke ya. Jadi poin saya bahwa kalau kita kalau seseorang sudah populer, maka harus siap untuk dikonsumsi oleh orang lain, baik keburukan maupun kebaikannya ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti saya mempunyai sebuah konsep, yaitu pendidikan YouTuber. Saya ingin mencerahkan para YouTuber gagal dari sisi psikologis, karena untuk menjadi seorang YouTuber itu menurut saya 90% adalah psikologis dan sisanya adalah secara teknis saja. Nanti videonya akan terlalu panjang ya. Kita sambung di video berikutnya karena saya akan mempunyai 1000 miliar video tentang YouTuber dan 1000 miliar video tentang musik, Mas Bro. Oke, silahkan ditunggu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Henry.